Karena kan selama ini ketika orang itu lulus, baik lulus SMK maupun lulus kuliah, terkadang orang itu masih bingung, nanti saya kerja apa ya, karena keterbatasan ilmu yang didapat atau mungkin wawasan gitu kan. Apa namanya, kalau selesai kuliah mau ngapain itu nggak tahu ya. Iya. kan maksudnya setelah kuliah padahal Setiap manusia itu kan punya yang namanya hobi lah ya, ketertarikan ya. Paling enggak kita tahu lah passion kita tuh di mana sih. Oh gitu ya. Nah, kita cari tahu gimana sih cara mengembangkan passion kita tuh bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Ya beruntungnya sih saya waktu itu ada ketemu hal baru, yaitu kamera itu ya. Iya. Jadi seumpama saya nggak ketemu, mungkin saya juga nggak tahu apa yang mungkin saya suka dunia fotografi itu, saya nggak akan kenal itu. Beruntung kayak gitu kan. Susahnya ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin saya juga dulu itu mageran itu. Oh gitu Nggak ya. jarang nyoba hal baru itu, memang saya cuma beruntung aja ketemu kamera itu. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin juga mageran juga itu kan butuh, ketika kalau makanya tadi kan dibilang harus tahu apa yang dia suka itu. Caranya tahu apa yang dia suka itu dengan, kalau saya itu dengan nyoba hal baru gitu. Apapun itu tuh, misalnya masak atau baca buku apalah itu, atau voli atau terserah itu. Pokok nyoba aja itu kan, nanti baru tahu, baru nyoba tahu, terus kemudian mendalami, baru nanti jadi timbul yang namanya passion Atau hobi gitu ya. hobinya maksudnya. Sehingga hobinya kita bisa menjadi Ya. profesi kita, atau hobinya kita sebagai penentu takdirnya kita nanti seperti apa gitu ya. bisa. Nanti larinya ke sana. Pasti larinya ke sana. Kalau dari Mas Nabil sendiri ini ya kan, hobi menjadi sebuah passion gitu kan, itu seperti apa tuh Mas perjalanannya? Sebenarnya sama sih kayak Mas Suman. Yang kita harus perlu tahu tuh sebenarnya gini, kita harus mengenali diri kita itu sebenarnya siapa sih. Kita harus tahu jati diri kita tuh sebenarnya ngapain di dunia ini, ngapain sih kita gitu. Kita tuh siapa, kita tuh suka apa. Nah, kalau emang sudah mengetahui apa yang namanya jati diri nih, terus kita udah tahu tujuan kita apa, baru kita bisa menemukan yang namanya hobi. Oh, ternyata aku suka nih di dunia, contoh ya, kayak namanya dunia multimedia ataupun dunia masak. Nah, ketika kita sudah mengetahui hobi kita apa, baru di sana bisa dikembangkan menjadi passion. Oh gitu ya. Jadi yang harus kita perlu tahu ya, cari dulu lah jati diri ini siapa sih sebenarnya. Jadi kita tuh hidup di dunia ngapain gitu. Kalau menurut Mas Suman sama Mas Nabil ya, yang seorang profesional muda menurut saya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, jadi Amin. itu terlambat nggak sih ketika kita menyadari bahwasanya kita punya hobi itu setelah lulus kuliah atau gimana? No. Kalau dibilang terlambat gak ada ya kata terlambat tuh sebenarnya gak ada. Cuman orang-orang karena mungkin kena doktrin dari masyarakat atau dari publik, bisa kamu udah tua, udah terlambat kalau kamu mau memulai dari awal. Sebenarnya enggak. Banyak loh pengusaha-pengusaha muda yang awal karirnya di usia-usia yang sudah tidak muda sekali. Kalau Mas Suman? Kalau terlambat ya, apa sih terlambat? Kalau misalnya menurut Mas Suman ini, jadi terlambat nggak sih orang itu yang baru menyadari hobinya itu ketika sudah lulus kuliah atau mungkin sudah umur 30 tahun gitu misalnya? Kalau mungkin kalau dari lulus kuliah aja. Jadi kalau saya itu ketika kuliah itu mungkin kata-katanya mungkin Bob Sadino itu kayak. Mungkin ya. Jadi orang kuliah itu cuma cari tahu tentang, dia mengenal dirinya itu untuk jadi kalau kamu nggak tahu mau ngapain setelah lulus SMA atau SMK, kuliah aja itu untuk cari tahu kamu maunya apa itu. Kalau kamu udah tahu apa yang kamu mau lakukan ketika udah lulus SMA, ya nggak apa-apa itu. Kalau jawab itu mungkin nggak ada, sama sih, nggak ada kata terlambat itu. Yang ada
kapan mau mulainya itu. Nah, Mau mulainya kapan? Kalau udah belum mah kayak saya udah terlambat ya udah nggak akan memulai itu gimana. Kebanyakan orang kan ada yang namanya putus asa dulu, bisa disebut insecure lah. Insecure. Kalau kata anak-anak milenial sekarang kan insecure. Aku udah tua, udah usia 25, 30, udah gak pantas nih untuk belajar lagi, udah gak ini, insecure pada dirinya sendiri. Sebenarnya gak baik kan ini seperti itu. Oke. Kemudian kita juga ingin tahu nih Mas ya, trik atau saran gitu kan, trik atau saran untuk menemukan sebuah hobi. Mungkin dari Mas Nabil sendiri, menemukan sebuah hobi kita itu gimana tuh trik dan sarannya? Trik dan saran ya? Ya. Balik lagi yang tadi, temuin dulu jati diri kamu siapa. Kalau dari ilmu psikologi yang saya tahu nih, yang saya baca-baca ya, ketika seorang manusia menemukan jati diri itu kan di masa-masa pubertas pertama, 17 sampai 24 tahun lah ya. Nah, temuin dulu jati diri kita ini sebenarnya mau ngapain di dunia. Kita ini siapa sih? Apa sih passion kita? Apa sih hobi kita? Kemampuan kita di mana? Skill kita di mana? Ketika orang sudah menemukan jati dirinya siapa dan berdamai dengan dirinya sendiri, di situ bakal nemu nih yang namanya hobi, passion dan lain-lain. Berarti pertanyaan saya sekarang seperti ini. Bagaimana cara untuk menemukan jati diri kita? Itu yang bisa menjawab diri sendiri. Nggak bisa, orang cuman bisa support. Nah, supportnya seperti apa? Kan kadang teman-teman ini kan mau memulai, aku mau mencari jati diriku sendiri. Kan mereka kan kadang kesulitan. Yang bisa jawab adalah diri kita sendiri memang. Tapi kan biasanya ada sebuah trik atau clue ya, atau clue yang biasa dilakukan oleh mungkin Mas Nabil atau Mas Suman. Gimana dulu itu awal pertama kali saya mencari jati diri itu seperti ini, triknya seperti ini. Jadi biar teman-teman yang ada di rumah itu nggak bingung gitu kan. Kalau misalnya triknya untuk mencari jati diri itu kalau seperti dari apa? saya ya, kalau dari saya dulu pengalaman pribadi, lakuin aja yang pengen. Gitu. Apa yang saya mau aku lakuin. Walaupun saya tahu itu salah, saya lakuin. Saya mau mencoba itu. Gitu. Ketika saya sudah tahu dan masuk ke dunia, misalkan dunia yang salah nih, mungkin di kayak dunia yang circle yang salah seperti narkoba dan lain-lain, saya akui saya pernah yang seperti itu, tapi hanya untuk mencoba. Ketika saya tahu ini bukan dunia yang baik dan saya menemukan badan saya tuh tidak baik untuk ditaruh di circle yang seperti ini, kita tuh bisa berpikir loh gitu ya. Jadi lakuin aja yang kalian mau, lakuin aja deh, terserah mau ngapain. Untuk menemukan jati diri atau mungkin trik untuk menemukan hobi kita nanti itu seperti apa, itu gimana? Ya mungkin sama ya, mau kenal mungkin juga bingung gitu, kayak coba mungkin teman-teman nanti coba ketika habis dilihat ini tanya sama dirinya, kamu itu siapa, itu kadang bingung sendiri tuh, siapa ya saya. Aku sering gini. Bingung juga ya. Saya tuh sering loh lihat di kaca, tanya pada kaca tuh, tanya pada diri sendiri, saya tuh siapa ya sebenarnya, saya hidup buat apa ya. Saya sampai sekarang pun saya belum mengetahui gitu. Kalau untuk sekarang umurnya Mas Suman sama Mas Nabil berapa nih? Mas Suman berapa? Saya 21 ya. Kalau Mas Nabil 25 ya. Oke, untuk jenjang ke depan nih, cita-citanya yang diharapkan itu seperti apa? Kalau dari Mas Suman sendiri? Kalau saya sih mungkin kalau cita-cita nanti saya nggak tahu ya mau jadi apa, tapi ada arahan itu. Kalau plannya itu setelah lulus ini mau nyoba kerja di media apa namanya, berita ya, lokal maupun nasional. Gitu. Syukur-syukur sampai internasional ya Mas. Iya. Kalau internasional bahasanya dong ya diatur lagi. Tapi apa namanya? Tapi bukan karena cita-cita cuma saya ingin belajar di situ aja. Bukan saya cita-citanya untuk itu, kayak saya ada lagi gitu. Itu apa tuh cita-cita yang nggak tahu ya. Maksudnya kalau cita-cita saya sih cuma simpel itu, masuk surga aja. Cita-cita saya kalau tanya cita-citanya saya masuk surga aja. Tapi kalau harapan saya ke depan itu untuk yang di sekarang ini tuh titik awalnya itu ke
masuk ke media itu. Media gitu ya. Kalau misalnya media itu adalah sebuah YouTube sendiri, gimana tuh Mas? Bukan sebuah berita, maksudnya bukan seperti ini ya yang di televisi channel dan lain sebagainya, tapi sebuah YouTube itu gimana tuh misalnya? YouTube sih juga ada pandangan ke sana juga karena apalagi ketika di situasi pandemi gini itu kerjaan enak sih maksudnya nggak terpengaruh gitu ya. Kerja yang bebas waktu, bebas finansial gitu ya. Bebas, sangat bebas gitu kita mau. Yang penting dari kita sendiri mau atau tidak. Nah, jadi kan kalau misalnya YouTube kan juga sangat ini ya Mas ya, sangat memberikan dampak nanti kalau misalnya benar-benar jadi sebuah profesi gitu kan ya. Mungkin kalau untuk awal mungkin kita sebagai hobi gitu kan ya, biar kita nggak kecewa nanti jadinya seperti apa gitu. Tapi nanti kan kalau YouTube itu kalau kita lihat ya Mas Nabil dari YouTuber yang sudah lama gitu kan ya, mereka benar-benar menghasilkan pundi-pundi dana untuk kehidupannya memang dari YouTube gitu kan, seperti itu ya. Bahkan nggak hanya itu, artis-artis pun juga yang sudah lari ke YouTube semuanya pada lari ke YouTube semua. Bahkan banyak channel-channelnya artis yang mereka buat YouTube sendiri gitu kan, sendiri YouTube. YouTube lebih dari TV, lebih dari TV. Karena kebanyakan masyarakat itu kan anak muda nih ya di Indonesia kan. Di Indonesia banyak anak mudanya daripada orang tuanya. Bahkan orang tua pun juga melihat YouTube loh daripada TV. Apalagi gitu. Sekarang siapa sih yang nggak bisa jadi YouTuber? Gitu modal ya. Kamera handphone, direkam apapun itu, entah vlog atau apa, udah jadi YouTuber. Gitu ya. Tapi kan YouTube seorang YouTuber yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman itu kan lebih banyak diminati. YouTuber kan gitu ada kayak jenis-jenisnya ya. Dia tuh mau larinya ke YouTuber yang mana nih? Gitu ya. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya Mas Suman sendiri, kalau misalnya ke arah YouTube benar-benar ini ya support ya. Kalau Mas Nabil sendiri gimana tuh Mas? Boleh lah kalau ada project, boleh. Boleh ya, boleh gabung boleh, ya gitu. Boleh. Di Ahmad Rohman Channel mau nggak nih Mas? Boleh. Karena saya tahu kondisi finansial di 2020 ini turun. Gitu ya. Ya kita mengakui aja kan. Karena masa-masa pandemi di 2020 ini finansial emang lagi down. Tuh semoga ya teman-teman pemirsa fansnya Ahmad Rohman Channel ini bisa lihat ya, kita akan semakin banyak bergabung dengan orang-orang lain, kita akan semakin banyak membuat relasi agar YouTube-nya kita ini semakin berkembang, dan semoga YouTube ini bisa menjadi berkah kita ke depannya gitu kan ya. Bermanfaat hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk teman-teman yang mendengarkan, teman pemirsa yang ada di rumah gitu kan, yang suatu saat mungkin gimana sih cara kita mencari jati dirinya kita dan lain sebagainya, itu mungkin ketika melihat YouTube-nya kita yang sekarang ini menjadi termotivasi gitu kan, jadinya hanya menjadi berkah bagi kita, kemudian juga kita mendapatkan kemanfaatan juga dari YouTube-nya kita kan gitu kan ya. Saling bermanfaat. Iya, intinya mah saling bermanfaat gitu ya. Mungkin ada quotation dari Mas Suman sama Mas Nabil, mungkin Mas Nabil dulu monggo. Buat kalian ya, walaupun anda tahu hidup anda itu tidak berguna, udah gitu nggak tahu nih mau larinya kayak gimana, jatuhnya mau gimana, kedepannya harus gimana, tapi satu sih yang perlu diingat, kalian hidup pasti ada gunanya kok suatu saat. Jadi tetaplah hidup walaupun hidup anda merasa tidak berguna. Oke. Karena suatu saat nanti pasti kita akan menemukan kegunaan hidup kita atau apa pasti, gitu ya. Pasti. Oke, kalau dari semua Mas itu ada masanya. Oke, Mas Suman? Kalau saya karena saya ingin kerja di media gitu ya, mungkin saya ngambil kutipan dari guru-guru besar, ada dari bapak kita nih, dari Cokro Aminoto. Dia pernah bilang kepada murid-muridnya itu, kalau kalian mau jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Oke, mungkin itu ya. Wah, bagus sekali nih semua. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti Ahmad Rohman Channel dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari.